ibu guru semua. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, maka hari ini kita masih berjumpa kembali dalam kelas sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita, kayaknya lama kita tidak pernah membuat yel-yel sekolah minggu kita ya. Mungkin ada yang sudah lupa nih. Ibu-ibu masih ingat semua? Masih kan? Oke, kalau begitu mari kita ajak adik-adik semua yang ada di rumah. Kita buat yel-yel kita sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Nah, pasti adik-adik lupa. Sekali lagi kita buat ya ibu-ibu guru. Siap. Ya, siap. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mari kita akan mulai sekolah minggu online kita. Dan kita akan mengawali dengan bersama-sama menaikkan pujian Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik semua ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik bagi kita semua. Sama-sama katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi ini kami datang berterima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan menjaga kami anak-anak-Mu sepanjang 1 minggu ini. Dan hari ini kami berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Ini kami anak-anak-Mu di hadirat-Mu. Kami datang membawa hati kami, hidup kami sebagai ucapan syukur kami untuk semua yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Saat ini kami akan mulai dengan kelas sekolah minggu kami. Kami mohon supaya Tuhan hadir memberkati kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami ketika kami bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Agar biarlah hari ini kami boleh diberkati di dalam kelas sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua ibu-ibu guru yang akan mengajar hari ini. Kuasa urapan Allah turun atas ibu-ibu guru semua. Agar biarlah apa yang akan dilakukan itu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kami juga manusia berdosa.
Karena itu mari Tuhan Yesus menguduskan kami, mengampuni kami, supaya kami boleh layak memuji-muji nama Tuhan lewat kelas sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah akan kami semua dari awal sampai kepada akhirnya sekolah minggu online. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Ya, kita mengangkat pujian Big or Small. Masih semangat kakak-kakak semua? Masih. Oke, tentunya adik-adik semua juga ya. Ingat ya, kita semua bisa itu semua karena siapa kakak-kakak? Tuhan Yesus. Yes. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan apa? Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, masih semangat? Masih kakak-kakak? Masih. Ya, kita angkat pujian. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk semua pergumulan-pergumulan kita. Karena itu kakak ajak adik-adik semua duduk kembali. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah pujian Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun secara online. Kami boleh beribadah kepadamu, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang terjadi. Engkau memberkati pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh memberikan peraturan-peraturan yang baik dan setiap persoalan dapat ditangani dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada saat ini masih mengalami COVID-19. Kami mau berdoa untuk tim kesehatan yang menangani mereka Tuhan, agar setiap obat-obatan yang mereka minum ataupun makanan yang mereka makan boleh memulihkan keadaan mereka kembali dan bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami dalam masa pendidikan mereka Tuhan, dalam masa kecil mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bersuka cita, boleh dengan tekun, boleh dengan mereka boleh tekun untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin.
Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sekali lagi memuji Tuhan untuk kita boleh siap hati mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita menyanyi pujian Yesus menantikanmu. Ya, salam adik-adik. Shalom. Ya, jumpa lagi dengan Kak Ella dan Kak Yen. Kak Erni. ya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh adik-adik dengar dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati mereka semua juga untuk bisa duduk dengan tenang dan mengikuti sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Wah, ada Yesus teman-teman. Ayo kita pergi menemui Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tolong kami Yesus. Iya, tolong kami, kasihani kami. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, kita sembuh teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus karena saya sudah sembuh. Saya harus kembali menemui Tuhan dan berterima kasih kepadanya.
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya adik-adik, kita tadi sudah melihat drama dari cerita di dalam Alkitab ya. Tadi dramanya tentang siapa ya Kak Yen dan Kak Erni? Siapa ya? Tentang apa? 10 orang kusta. Iya benar, tadi kita sudah dengar ceritanya tentang 10 orang kusta. Nah pasti adik-adik semua penasaran kan? Ayat cerita tadi terambil dari mana? Nah kita buka ya di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, adik-adik, tema cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak-kakak di sini mengambilnya tentang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ya. Adik-adik, seperti yang tadi kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan, bagaimana kisah tentang 10 orang kusta ini. Nah adik-adik, menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang yang terkena sakit kusta adalah orang yang menerima kutukan dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Kak Erni dan Kak Yen, ngeri ya kalau zaman dulu kalau kita melakukan dosa dikutuk dan sakit kusta. Sangat ngeri. Sangat ngeri. Apalagi adik-adik dikatakan bahwa mereka itu harus dikucilkan atau diasingkan dan mereka tidak boleh hidup bersama-sama dengan orang yang sehat. Wah, sedih sekali ya. Sangat sedih Kak Sedih Ella. ya. Nah, mereka sudah tinggal dengan orang yang sehat. Keluarga mereka pun tidak boleh mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Dan kalau mereka mau jalan, melewati jalan, mereka harus teriak. Mereka teriaknya begini adik-adik, najis, najis. Supaya ketika orang-orang yang mau melewati jalan itu dan mendengar suara itu, maka mereka akan minggir atau menjauhi mereka. Sehingga mereka tidak bertatapan atau melihat orang itu. Karena dikatakan bahwa mereka itu najis atau sangat menjijikkan, orang terkutuk begitu kakak-kakak. Nah mereka harus menghindar dari orang-orang tersebut. Wah itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan ya kakak-kakak. Benar sekali. Ya. Benar sekali Kak Ella. Ya. Nah tadi adik-adik kita sudah dengar cerita firman Tuhan juga. Dikatakan bahwa di dalam drama 10 orang kusta itu ada adegan di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya kakak-kakak, Tuhan Yesus suruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Kakak Ella bingung, kenapa ya Tuhan Yesus harus suruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam? Kak Yen atau Kak Erni tahu jawabannya? Saya ini mungkin Jawabannya, mengapa orang-orang kusta harus memperlihatkan diri mereka kepada imam? Karena dalam tradisi orang Yahudi hanya imam saja yang dapat menyatakan seseorang sudah sembuh atau tidak. Seperti penjelasan Kak Ella tadi, bahwa orang-orang kusta mereka diasingkan, mereka dijauhi. Bahkan yang paling mengerikan adalah mereka dianggap telah meninggal walaupun mereka masih hidup. Tega sekali ya. Iya, seperti itu Kak Ella dan Kak Erni. Oh, terima kasih Kak Yen untuk penjelasan yang luar biasa. Adik-adik sudah mengerti kan? Nah, Kakak Ella juga masih bingung nih. Tadi kita sudah saksikan juga drama cerita kita tentang 10 orang kusta. Nah, di situ di ayat 16 dikatakan bahwa orang kusta itu tersungkur dan mengucap syukur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang itu adalah orang Samaria. Kalau Tuhan sudah sembuhkan orang itu bersyukur, kan
kenapa harus Tuhan Yesus menyebut sukunya dari Samaria ya? Kak Erni mungkin tahu jawabannya supaya adik-adik mengerti. Nah, begini Kak Ella, Kayen, dan juga adik-adik semua. Jadi dalam cerita kita tadi atau drama yang sudah kita saksikan tadi, nah itu ada orang kusta ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini mau menunjukkan adanya perbedaan respon antara orang Yahudi dan juga orang Samaria. Jadi kenapa sampai Tuhan Yesus mau menyebutkan hanya orang Samaria ini karena ada perbedaan respon yang mereka berikan ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di mana hanya orang Samaria ini saja yang kembali dan mempermuliakan Tuhan. Tetapi 9 orang yang lain itu mereka tidak kembali dan mempermuliakan Tuhan. Nah, lalu ini juga menunjukkan bahwa perbuatan dan kebaikan Tuhan. Jadi tidak hanya khusus bagi orang Yahudi saja, tetapi ini juga Tuhan punya perbuatan baik mau ditujukan kepada siapa saja, bahkan kepada orang Samaria ini. Oh, termasuk kita juga ya Kak dan termasuk adik-adik di kita-kita. rumah. Wah, Wah, luar biasa. bersyukur sekali ya, Tuhan Bersyukur. Yesus baik sekali, mau peduli dengan kita ya. Oh, Kak Ella jadi mengerti ya adik-adik, pasti adik-adik juga mengerti. Kalian mengerti kan? Mengerti dong, Nah, adik-adik berarti- juga. Ya, betul. Oh begitu ya Kakak. Nah, apa adik-adik sudah paham? Pasti paham ya, karena Kayen dan Kak Erni menjelaskannya sangat baik sehingga kita bisa mengerti cerita tadi. Lalu apa sih Kak Erni dan Kayen yang bisa kita pelajari dari kisah 10 orang kusta ini, Kak? Nah, Kak Ella dan juga Kak Yeni, juga adik-adik semua yang ada di rumah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita orang kusta tadi yang sudah kita lihat? Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama itu, pelajaran pertama, kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Dari cerita tadi kita belajar bahwa satu orang kusta ini ketika dia sembuh, dia kembali, dia tidak seperti 9 orang kusta yang lain. Nah, kalau 9 orang kusta yang lain ketika sudah sembuh, mereka pergi begitu saja. Mereka tidak mengindahkan lagi Tuhan, mereka sudah lupa akan kebaikan Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, tapi yang satu ini dia mengingat kebaikan Tuhan dan dia kembali berterima kasih kepada Tuhan. Dia mempermuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita juga kadang-kadang juga seperti 10 orang kusta ini. Kita kadang-kadang mengingat akan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita sama seperti 9 orang ini yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kak Ella juga pernah begitu Kak Erni. Kadang lupa, aduh Kak Ella harus belajar nih itu, dari satu Kak orang Ella. kusta ini. Jadi Kak Ella harus belajar seperti satu Siap, orang Kak. ini yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, kita ini kan sudah hidup sampai dengan tahun 2022. Nah, itu tuh semua itu karena kebaikan Kebaikan Tuhan. Apalagi COVID ya, Iya. ngeri sekali tapi Nah, Tuhan baik. Tapi Tuhan masih baik terhadap kita. Itu semua karena kebaikan Kebaikan Tuhan. Tuhan. Bahkan lagi 2 hari kita mau memasuki bulan Bulan Februari di Februari. tahun 2022. Iya. Nah, itu juga karena kebaikan Tuhan. Oke adik-adik, nah karena itu mari kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Lalu pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari cerita drama kita hari ini, yaitu kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus seperti orang kusta yang satu ini yang disembuhkan oleh Tuhan, dia mau kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Biasa. atas perbuatan Tuhan bagi kehidupannya sehingga ia sembuh. Nah,
kita harus mencontohi perbuatan dari salah seorang kusta ini yang mau berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, Kakak Yen dan juga Kakak Ella dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, sudahkah kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap kita? Nah, sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita karena telah membesarkan kita, merawat kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita untuk segala kebaikan yang kita peroleh? Sudahkah kita berterima kasih? Kiranya hari ini ketika kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa, kita mau ingat kebaikan Tuhan dan kita juga mau harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oke adik-adik, jadi Kakak Ella, Kakak Yen harus ingat mengingat kebaikan Tuhan dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Ya, luar biasa kan adik-adik? Selamat mengingat dan berterima kasih untuk segala perbuatan baik Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah beri kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mau mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga mau berterima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri untuk kami. Tuhan, terima kasih memberkati kami semua pada saat ini yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang telah diberikan oleh kakak guru sekolah minggu lalu ya. Saatnya kita sama-sama menghafal. Yang sudah menghafal, ayo kita sama-sama ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 26b. Yohanes 12 ayat 26b. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekali lagi adik-adik, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, selamat ya untuk semua adik-adik yang sudah bisa menghafal. Untuk yang belum, tetap semangat. Ya, Kakak Ella akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk kita menghafalnya bersama-sama ya untuk minggu depan. Ya, ayat firman Tuhan yang akan kita hafal terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayat firman Tuhan silakan dihafal dan sampai jumpa minggu depan. Salam. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan sebelum kita berdoa, kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penutup kita hari ini. Dan pujian kita menggunakan gerakan. Kita menyanyi bersama-sama menggunakan gerakan. Kita nyanyi pujian ini, kasih. Ya. Kita ulangi sekali lagi.
silakan duduk kembali dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini dengan baik. Dan Tuhan juga mau memberkati semua adik-adik semua, boleh dengan semangat, sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah minggu depan kami boleh berjumpa lagi secara online. Adik-adik semua yang mengikuti hari ini, minggu depan juga mereka juga dengan penuh sukacita mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.